kabar baik, puji Tuhan. Ibu sendiri bagaimana? Puji Tuhan, baik juga. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai konseling tentang bagaimana kita mengungkapkan emosi kita dengan tepat. Terlebih dahulu, saya ingin bertanya kepada Mbak Deli, sejauh ini bagaimana pemahaman Mbak Deli tentang emosi? Kalau menurut saya, emosi itu perasaan yang diungkapkan oleh seseorang ketika menghadapi sesuatu. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi seperti apa? Misalkan seseorang itu merasa senang, sedih, jadi maksudnya emosi itu diluapkan dari sesuatu, baik itu senang ataupun sedih gitu. Oke, baiklah. Dari pemaparan Mbak Deli sendiri, saya akan menambahi sedikit bahwa benar bahwa emosi itu adalah ekspresi ya dari situasi yang dihadapi. Emosi itu baik yang negatif ataupun positif itu wajar diekspresikan. Yang tidak wajar itu ketika kita tidak tepat mengekspresikannya. Contohnya ketika kita marah, kita nggak bisa mengekspresikan. Itu adalah salah satu tanda bagaimana kita tidak bisa mengekspresikan emosi itu dengan tepat. Saya ingin bertanya kepada Mbak Deli, bagaimana Mbak Deli mungkin pengalamannya ya lebih jauh lagi diceritakan. Contoh ketika Mbak Deli sedih, bagaimana ekspresi yang dihadapi Mbak Deli? Contoh pengalamannya dia ya. Iya. Kalau saya sendiri pengalamannya waktu menghadapi skripsi ya, Bu. Jadi waktu itu saya menunggu, saya kan skripsinya publikasi, jadi menunggu, jadi harus publikasi di luar. Nah, publikasi di luar itu tidak lancar ya, seperti masukin jurnalnya langsung diterima, tapi itu menunggu waktu yang lama, cukup 4 bulan waktunya. Kemudian waktu dimasukin itu pun dari jadwal yang dikasih seharusnya pada bulan 12. Jadi kita itu sudah menerima hasilnya. Namun pada saat bulan 12 ternyata belum dapat info sama sekali. Jadi itu yang membuat saya khawatir, sedih, ada rasa takut, ya emosi. Maksudnya kenapa tidak diberitahukan? Soalnya saya juga soalnya saya juga tanyakan ya kepada pihak jurnalnya, tapi belum ada balasan sama sekali. Itu juga yang membuat saya emosi, bertanya ya di dalam kenapa belum ada balasan sama sekali, hingga putus asa ya, sampai pengen mau menarik jurnalnya kembali, saya mau pindah ke tempat lain gitu. Diam atau enggak nonton, ya nonton terus ya makan atau cari hiburan sendiri, jalan-jalan seperti itu sih. Ya, tapi dengan hal itu bisa terbantu perasaannya. Ya bisa, maksudnya hilang sebentar. Walaupun kadang bisa itu akhirnya, tapi lebih ke berpikir positif sih. Berpikir positif. Mungkin ada hal lain berpikir positif atau menceritakan sama orang lain ya, itu juga termasuk. Jarang sih. Jarang. Lebih kadang suka memecahkan masalah sendiri. Sendiri. Iya. Oke. Mungkin ada lagi yang hal Mbak Deli lakukan ketika emosi negatif terjadi? Lebih suka nyanyi sih, maksudnya cari hal rohani. Nyanyi. Oke. Mungkin ada hal lagi? Apa ya? Paling kadang sih kalau orang tanya sih pasti bilang, tapi nggak semuanya sih, maksudnya nggak banyak menceritakan gitu. Oke. Baiklah, dari pemaparan Mbak Deli ya, saya juga mengalami hal itu dan kadang juga melakukan hal yang dibilang Mbak Deli. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana
kita ketika emosi negatif itu terjadi, secara psikologi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu memilih situasi. Contohnya kalau memilih situasi itu, umpamanya kita lagi emosi marah nih terjadi sama kita nggak boleh fokus sama masalah itu gitu. Kita yang dibilang Mbak Deli tadi, kita harus berpikir positif gitu, agar ya kita hari-hari kita itu ya nggak yang negatif gitu, tapi kita melakukan hal-hal yang positif kayak gitu. Dan kadang juga ketika kita hanya berfokus pada satu masalah itu, ya beban itu semakin berat kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu alihkan fokus perhatian. Yang dibilang Mbak Dili juga tadi, yang melakukan hobi, contohnya kayak bernyanyi, olahraga, itu juga termasuk kita mengalihkan fokus perhatian kita. Mbak Dili hobinya apa saja? Masak. Mungkin Mbak Deli ketika lagi emosi itu pernah melakukan enggak mungkin ya, maksudnya kayak masak gitu ketika marah, atau nanti masakannya kadang sih pernah kayak nanti masakannya itu udah asin atau gitu sih, pernah terjadi juga. atau kadang salah memasuki, misalnya seharusnya pakai sendok tapi masukinnya beda gitu. Oke. Terus yang selanjutnya itu ya ubah pemikirannya. Seringkali ketika kita, saya juga pernah mengalami juga ketika mengalami kegagalan gitu ya. Kadang kita hanya berpikir, aduh ini udah gagal, nggak bisa lagi maju gitu. Tetapi kita perlu belajar ya, dibilang secara psikologis itu, kalau kan apa yang kita pikirkan itu yang akan kita lakukan gitu. Jadi dengan cara kita ubah pemikiran kita, kayak mengubah kita masih ada kok waktu gitu, ada waktu kok kita berpikir positif, selalu ada harapan kayak gitu. Itu membuat kita itu bisa berubah menjadi hal yang positif, bahagia seperti itu. Terus selanjutnya itu ubah respon ya. Mungkin dibilang Mbak Deli tadi, cara mengubah respon mungkin ketika ya kegagalan terjadi, ya kita membawa kita melihat ya, dari kegagalan itu kita lebih banyak kesempatan lagi gitu. Mungkin Mbak Deli boleh bercerita gitu, ketika terjadi kegagalan dalam hidup Mbak Deli, mungkin ketika ujian gitu, boleh diceritakan seperti itu. Aku tuh pernah mengalami gitu, bagaimana cara Mbak Deli mengubah pemikiran itu menjadi hal positif kayak gitu. Kalau kegagalan kayak misalkan nilai ya, misalkan waktu semester 2 nilainya itu turun gitu kan, jadi di satu sisi juga didesak, maksudnya ditanya sama keluarga kok bisa nilainya segitu, padahal ternyata di sana cuma tidur aja. Cuman dari situ juga, dari perkataan itu juga kayak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kiranya melalui sesi konseling ini bisa membantu Mbak Deli bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan tepat. Sekian pertemuan pagi hari ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Bagaimanapun situasi yang kamu hadapi, ingatlah bahwa situasi yang kamu hadapi menjadikan kamu belajar untuk dewasa. Maka dari itu, terkhusus ketika situasi yang kamu hadapi bukanlah hal yang kamu harapkan, belajarlah merespon dengan positif sehingga menjadikanmu dewasa dan menjadi pribadi yang mensyukuri dalam situasi. Remember, your life is as good as your mindset.